Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya untuk kalian, dan jika dirasa tidak resonate berarti otomatis energinya untuk orang lain. Jadi jangan dipaksakan ya, dan bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi apapun hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, oke teman-teman semuanya, untuk tema di video kali ini yaitu apakah di dalam hati dia ada nama kamu? Jadi seperti itu. Jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran dengan pick a card reading kali ini, ikuti terus pick a card reading ini, jangan di skip videonya, biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, untuk di sini sebagai kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, alangkah baiknya teman-teman sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa. Mohon minta agar hasil readingan ini diberikan pencerahan dan resonate sama kalian, sehingga energinya pun bisa klop sama kalian. It's okay teman-teman, sahabat Ilur semuanya. Sekarang saatnya aku shuffle kartunya. Jadi ini ketika sebisa mungkin ya, ketika aku menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah di dalam hati dia tersimpan namamu. Jadi seperti itu ya. Apakah di dalam hati dia tersimpan nama kamu? So, aku shuffle kartunya. Ya kemarin tuh sudah ya yang tanya, Kak, yang tentang single dong. Kemarin udah barusan aku upload, jadi teman-teman mungkin yang ketinggalan, teman-teman bisa buka video aku pas di hari apa ya, hari Minggu. Jadi teman-teman bisa buka videonya. Soalnya kemarin juga lumayan banyak banget yang nanyain, Kak tolong buatin video buat yang single. Jadi seperti itu. Oke. Kita shuffle sampai kita benar-benar menemukan kartu yang energinya sesuai sama kalian. Oke, kartunya kebuka dua. Relationship harmony, ada kartu clairaudience. Dan yang ketiga, oke, sebentar. Oke, yang terakhir ada Gentles. Sebentar, aku buat capture dulu. Nah, oke teman-teman sahabat Ilur semuanya, di sini Clarissa udah menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih aja gambar mana yang menurut kalian sesuai dengan kata hati kalian, atau jika kalian masih bingung, kalian bisa memilih kartu gitu ya, yang menurut kalian tuh yang bagus yang mana. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah ribet gitu ya. Dan di sini juga teman-teman bisa banget gitu ya memilih lebih dari satu kartu. Misalnya teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Memang terkadang energi kita ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain, karena ini general reading, fun reading, jadi bisa-bisa saja. Dan buat teman-teman yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan kata hati kalian. Jadi seperti itu ya. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang nomor 1. Apakah di dalam hati dia tersimpan nama kamu? Ya,
Kalau di sini bukan tersimpan lagi, tapi energinya itu lebih, dia itu malah lebih kangen, rindu, dan ingin selalu ketemu sama kamu. Jadi seperti itu. Dan energi cinta dia sama kamu itu sangat tulus, dimana yang aku lihat dia itu sangat bangga dan merasa bahagia bisa dipertemukan dengan kamu. Di sini hati dia juga merasa berbunga-bunga. Dia itu merasa mendapatkan cinta yang suci kembali. Jadi seperti itu. Dan tentunya di sini di sela-sela aktivitas dia pun, di sela-sela waktu dia sendiri pun, pasti nama kamu itu selalu ia ingat. Jadi seperti itu. Walaupun kamu sepertinya yang kulihat LDRan gitu ya, nggak bisa ketemu sewaktu-waktu gitu, tapi karena kalian pada dasarnya itu saling mencintai satu sama lain gitu ya. Bisa diartikan di dalam hati kalian masing-masing itu tersimpan nama kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam hati kamu tersimpan nama dia, begitu pula sebaliknya. Kalau di dalam hati dia juga tersimpan nama kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat, mungkin kalau komunikasi antara kamu dan dia memang tidak bisa selancar dulu. Jadi seperti itu. Mungkin karena di sini dia itu memiliki kesibukan lain, memiliki aktivitas lain, atau mungkin pekerjaan tambahan yang mengharuskan dia ya memang memprioritaskan mana yang lebih utama dulu gitu. Dan di sini kalau dilihat gitu ya, kamu energinya sangat rindu banget sama dia, sangat kangen terus sama dia. Dan begitu pula juga sebaliknya, dia juga sebenarnya pengen ketemu sama kamu, dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu. Bahkan gitu ya, kalau misalnya ketemu gitu ya, dia tuh ingin langsung memeluk kamu gitu. Ibaratnya kamu itu langsung berada di pelukan dia gitu. Karena ya sejatinya dia itu memang mencintai kamu secara tulus gitu, berdasarkan kemurnian hati dia. Dan di sini kalau yang aku lihat, aura dari dia itu memang aura ketulusan. Jadi tidak ada unsur yang lain gitu. Mungkin kalau misalnya dia komunikasi dia sedikit terhambat, atau mungkin dia sedikit telat balas chat WA kamu, atau mungkin dia sedikit telat ngangkat telepon dari kamu, itu wajar aja. Karena di sini ada sesuatu hal yang harus dia prioritaskan terlebih dahulu gitu. Tetapi ya memang di dalam hati dia gitu ya, ya kamu juga berarti di dalam hidup dia gitu. Tetapi ada memang sesuatu hal, karena yang aku lihat dia itu bekerja, masih bekerja itu bukan di tempat ruang lingkup dia sendiri gitu, dia bekerja di orang lain. Jadi memang dia mungkin kalau misalnya sering-sering menghubungi kamu, dia takut nggak enak sama yang lain gitu. Kalau misalnya dia terus-terusan memberikan perhatian sama kamu, yang setiap detik, yang setiap waktu gitu, takutnya nanti malah ditegur atasan. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya di sini dia itu masih, walaupun setidaknya dia itu sibuk gitu ya, dia masih tetap berusaha adil gitu, memberikan yang terbaik pada hubungan kalian berdua. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat, ya walaupun kamu sepertinya LDRan gitu yang aku lihat, karena energinya yang terlihat itu seperti itu. Walaupun kamu LDRan, setidaknya walaupun LDRan itu yang nggak bisa ketemu sewaktu-waktu gitu ya, setidaknya di sini itu dia masih bisa menjaga hati dia untuk kamu. Dia masih bisa menjaga kepercayaan yang telah kamu berikan gitu ya, untuk tidak melanggarnya. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat, kamu sangat happy walaupun tidak bisa ketemu gitu ya sewaktu-waktu. Kamu merasa nyaman bisa mengenal dia. Kamu juga merasa bahagia gitu mengenal dia daripada hubungan kamu di masa lalu yang kurang seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat, kamu merasa banget di energinya itu dicintai, dan kamu merasa banget bahwa kamu sangat disayangi sama dia gitu. Karena dia takut kehilangan kamu di sini yang kulihat. Dan sekarang coba Clarissa lihat untuk kartu versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Jadi ini sama ya teman-teman, sebisa mungkin ketika Clarissa mencapel kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah di dalam hati dia tersimpan nama kamu. Jadi seperti itu. Oke, kita shuffle kartunya. Oke, sebentar. Kita shuffle dulu kartunya. Terbuka satu, terbuka dua, ada Temperance juga. Oh, kartunya kebuka banyak nih. Ada kartu The Hierophant juga, ada kartu The Hangman,
ada kartu The High Priestess. Yes. Oke teman-teman, sekarang sudah Clarissa tebar kartunya, dan sekarang aku coba tarik energi teman-teman secara kolektif, dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, kalau di sini dilihat dari versi tarotnya, ya memang untuk saat ini walaupun kamu tidak bisa ketemu sama dia secara instan, tetapi di sini memang dia tetap fokus pada satu tujuan. Dimana fokus pada satu tujuan dia itu cuma satu, dia ingin membuat kamu merasa bahagia, dan dia tetap gitu ya, menjaga amanah yang telah kamu berikan. Dia mencoba menjaga kepercayaan yang sudah kamu berikan. Jadi seperti itu ya, fokus tujuan utama dia cuma yang aku lihat gitu, dia cuma fokus mencari materi, cuma mencari uang gitu. Nah semata-mata ini untuk apa? Ini untuk kebahagiaan kalian berdua di masa depan gitu. Dan di sini juga ada kartu The World yang artinya buang segala sesuatu rasa kekhawatiran yang menghiasi hatimu. Jadi seperti itu. Alangkah baiknya hal tersebut kalian gunakan untuk hal yang lebih positif daripada kamu berpikiran yang tidak-tidak gitu. Apabila kamu terusan ada pikiran yang mungkin sedikit negatif yang merasuk di dalam hati kamu gitu, ya maka hubungan kamu ke depannya itu takutnya terhambat gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang tidak terjadi malah terjadi gitu apabila kamu ada sifat dan pikiran negatif. Jadi seperti itu. Dan di sini memang yang aku lihat ini terutama yang untuk LDRan gitu ya. Ya memang kesabaran itu memang harus besar. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus tahu dan mengerti gitu mana kesabaran yang sesungguhnya itu apa. Jadi kayak di sini tuh memang kesabaran kalian sedang diuji gitu. Nah, kamu bisa bertahan nggak dalam situasi yang seperti ini? Kamu juga bisa nggak gitu menjaga amanah dari dia? Kalau dia yang aku lihat, dia memang bisa gitu menjaga kepercayaan yang selama ini dia udah kamu berikan sama dia gitu. Dan sekarang dibalik gitu. Tinggal sekarang apakah bisa kamu menjaga kepercayaan yang selama ini telah ia berikan sama kamu? Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada kartu The Judgment. Kartu The Judgment itu yang artinya ya gini, segala sesuatu yang terjadi lebih baik serahkan sama yang di atas. Jadi seperti itu. Manusia cuma bisa berdoa dan memohon gitu. Dan di sini juga yang kulihat di setiap doa-doa dia itu selalu ada nama kamu. Jadi seperti itu. Minta agar kamu selalu dilindungi kesehatannya, minta agar segala sesuatu urusan kamu yang selama ini membelenggu biar dilepaskan. Jadi seperti itu. Dan begitu pula juga sebaliknya gitu, kamu juga ketika kamu merasa khawatir gitu ya, apabila kamu merasa khawatir, hati kamu merasa galau, hati kamu merasa kesepian gitu, ya kamu tidak ada salahnya gitu, kamu mencoba berdoa dan berserah diri sama yang di atas gitu, agar segala sesuatu yang menyakiti hati kamu atau mungkin segala sesuatu pikiran yang tidak itu tidak akan menghampiri kamu. Karena sejatinya gitu, apabila kamu mampu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta gitu, ya maka iman kamu akan diperkuat gitu, dan rasa percaya kamu ya udah gitu, kamu yakin bahwa Tuhan sudah melindungi dia gitu. Dan tidak mungkin gitu ya orang yang sepertinya itu kayak orang yang udah saling percaya satu sama lain gitu mengkhianati cinta yang udah kamu berikan. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang kulihat ada kartu Ace of Wands. Kartu Ace of Wands ini artinya ya seberapa besar niatan dia mencintai kamu atau pengen serius sama kamu. Kalau di sini yang kulihat ya dia sangat tulus gitu, dia sangat niat gitu. Bahkan bisa dibilang gitu, walaupun dia istilahnya antara kamu dan dia itu ada jarak gitu ya, tidak bisa bertemu secara tepat waktu atau mungkin tidak bisa bertemu secara sering gitu, setidaknya di sini dia itu memiliki niat dan itikat yang baik sama kamu. Mungkin dia pengen melamar kamu, mungkin dia ingin menikahi kamu, atau mungkin dia pengen mengikat kamu dalam ikatan tali yang benar-benar direstui sama Tuhan. Jadi seperti itu.
Dan di sini ada kartu Hierophant yang artinya apabila dia udah merasa cukup mapan, udah istilahnya dia udah mungkin segala sesuatunya udah terpenuhi, udah merasa cukup, dia tuh kayak pengen resign gitu ya, keluar dari pekerjaan dia, dan dia tuh pengen memulai usaha baru gitu. Nah, hal itu pengen ia tunjukkan sama kamu gitu, bahwa setidaknya mungkin selama ini waktu yang ia berikan itu memang terbatas gitu. Dia coba gitu ya, dia memberikan pengennya kalau misalnya dia udah keluar dari pekerjaan itu gitu ya, dia pengen meluangkan waktu yang lebih banyak lagi untuk kamu, untuk keluarga kecil kamu, istilahnya untuk kebahagiaan kamu. Dan di sini juga yang kulihat mungkin perubahan besar tersebut akan segera terjadi gitu, karena yang aku lihat sekarang mungkin ya sekitar 70%, 60-70% gitu ya. Target tersebut akan segera ia capai. Dan di sini yang harus kamu lakukan ya, kamu harus tetap memberikan support dan dukungan yang penuh sama dia. Karena bagaimanapun juga pasangan itu memegang peranan penting di dalam kesuksesan pasangannya. Jadi seperti itu. Apabila pasangannya mampu memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dukungan gitu, ya dia akan lebih giat lagi dan lebih semangat lagi dalam bekerja. Apabila mungkin pasangan kamu istilahnya tidak memberikan istilahnya kamu ya maaf, maksudnya itu kamu tidak memberikan dukungan yang penuh sama dia, tidak memberikan support secara penuh sama dia gitu, ya dia merasa gitu bahwa yang kayak dukungan tuh merasa kurang, apapun yang merasa kurang, ya dia akan santai-santai aja gitu. Dan target yang ia kejar itu akan sulit ia capai karena ya dia tidak ada yang menyemangati itu. Jadi kayak semacam hari-hari dia ya santai aja, slow aja gitu. Bahkan yang kayak mungkin kayak ya kalau misalnya aku nggak dapat support dari kamu gitu ya, misalnya itu seperti itu, ya dia merasa bahwa perjuangan dia selama ini tidak dihargai gitu. Makanya di sini kamu sebagai pasangan ya, walaupun kamu tidak bisa bertemu secara langsung gitu ya, setidaknya kamu memberikan support, doa dan dukungan. Dia itu udah merasa seneng banget dan merasa sangat dihargai. Jadi seperti itu. Jadi untuk mempertahankan suatu hubungan itu memang ya harus butuh koordinasi antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi tidak ada yang namanya suatu hubungan itu jalan sendiri-sendiri. Jadi harus memang ada yang mendukung dan ada yang memberikan dukungan. Jadi seperti itu. Dan di sini kesimpulan sejatinya gitu ya, kamu percaya dan yakin aja gitu ya, bahwa ya di dalam hati dia dikala dia senang, dikala dia sedih, dia pasti akan selalu mengingat kamu gitu. Karena dia udah merasa yakin dan udah merasa nyaman bahwa kamulah yang terbaik di dalam hati dia. Dan di sini kamu juga jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang selama ini udah kamu berikan gitu, yang udah dia berikan gitu. Aku tahu kamu juga banyak yang suka, aku tahu juga kamu itu banyak yang istilahnya itu pengen menggoda hubungan kalian gitu ya. Tetapi kamu jangan sampai tergiur dan tergoda sama sekali. Karena apabila kamu goyah sedikit pun gitu ya, maka cinta yang selama ini kamu pertahankan itu akan runtuh dengan sia-sia dan kamu akan menyesal di kemudian hari. Jadi seperti itu. So, perjuangkan aja cinta yang ada saat ini, tunjukkan bahwa kamu bisa bertahan dan bisa mewujudkan apa yang selama ini kamu simpan di dalam hati kamu. Oke? Sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke. Ya. Di kartu yang ketiga ada kartu Clairaudience. Ya. Apakah di dalam hati dia tersimpan nama kamu? Ya, kalau di sini itu memang orangnya kalau dari segi umur itu kalian berdua itu masih sama-sama muda, istilahnya masih seneng-senengnya, masih cinta-cintanya namanya dalam suatu hubungan gitu ya. Ya, namanya cinta muda itu seperti apa sih kalau di sini? Tapi di sini energi ketulusan dia itu sangat besar gitu. Ya, di sini yang aku lihat dia tuh berharap gitu ya. Dia tuh berharap bahwa
bahwa setidaknya walaupun dia itu tidak bahwa dia itu tidak ada di samping kamu gitu ya. Ya kamu itu bisa menjaga hati kamu gitu. Kamu bisa istilahnya itu saling melindungi satu sama lain, jadi seperti itu, tidak saling menyakiti perasaan satu sama lain, jadi seperti itu. Dan di sini dia sangat cinta banget, dia sangat bahagia bisa menemukan kamu. Dan di sini auranya aura kebahagiaan, jadi seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat di dalam mimpi dia gitu ya, dia itu sering banget memimpikan kamu. Apalagi kalau misalnya kamu itu yang benar-benar kayak misalnya itu terjadi sesuatu gitu, kayak misalnya kamu sakit tapi nggak ngomong dia, atau mungkin apabila kamu sedikit gitu ya melanggar sesuatu atau melanggar komitmen yang udah kalian buat berdua gitu ya, kalian itu dia itu sangat peka gitu. Dia tuh langsung kayak mimpi gitu, dan tiba-tiba tuh kayak langsung nelpon kamu gitu. Apa kamu selama itu baik-baik aja gitu? Apa kamu gak terjadi apa-apa gitu? Karena ya energi kamu dan dia itu sangat kuat. Jadi seperti itu, ikatan batin kalian tuh sangat-sangat kuat gitu yang gue lihat. Karena di sini energinya kamu dan itu sama-sama mencintai gitu. Sama-sama mencintai dan sama-sama menyayangi. Dan di sini juga tidak ada unsur keterpaksaan atau mungkin kayak semacam apa ya? Istilahnya menerima cinta dia karena kasihan, mencinta dia karena keterpaksaan, itu energinya tidak terlihat. Kalau di sini ya memang di sini atas dasar kamu dan dia sama-sama suka, jadi seperti itu. Dan di sini ya aku lihat tuh gini, nama dia, nama kamu maksudnya, maaf, nama kamu itu kayak gini loh, selalu ia bawa gitu. Selalu ia bawa itu kayak gini, mungkin waktu istirahat kerja dia gitu ya, nih aku kerjain nih orang gitu ya, kayak istilahnya tuh yang kayak membuat apa ya, chatting yang istilahnya itu untuk mengerjai kamu itu supaya istilahnya walaupun kamu dan dia itu nggak bisa bertemu gitu ya, istilahnya kayak kamu dan dia itu sama-sama sibuk gitu, setidaknya biar ada pembahasan gitu, biar hubungan kamu tidak jenuh gitu loh. Jadi kayak mungkin karena tipe orang itu tipe orang humoris sebenarnya itu selengean, jadi nggak bisa banget kayak misalnya itu di dalam hubungan tuh yang terlalu serius monoton itu orang ini nggak bisa gitu. Karena orang ini bawaannya enjoy gitu, selalu pengen happy, selalu pengen istilahnya ya gimana ya, orang itu tipe orang yang gengsi juga sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya di dalam hati dia itu sangat sayang sama kamu, istilahnya sangat rindu sama kamu, selalu ada nama kamu gitu. Tetapi kalau misalnya kamu dan dia itu ketemu secara langsung gitu, orang ini tuh nggak ngeliatin banget gitu, kayak sok-sok pura-pura cuek, pura-pura dingin gitu. Tetapi pada dasarnya itu bisa ketemu kamu secara langsung itu dia senang, dia tuh bahagia gitu. Tapi puranya aja gitu, di luarnya pura-pura sok-sok yang kayak biasa banget gitu. Tetapi ya sejatinya di dalam hati dia itu dia sangat bahagia banget gitu, senang sama apa, bisa dekat dengan kamu, bisa rindu dengan kamu gitu, apa bisa ketemu dengan kamu gitu. Dari aku lihat sepertinya gitu ya, dia itu menemukan first love-nya itu kamu ini gitu. Jadi bukan berarti, dalam artian tuh gini ya, bukan berarti kamu itu pacar pertamanya, bukan, tetapi yang kayak dia itu merasakan gitu ya, walaupun kamu bukan pacar pertamanya gitu, tetapi yang kayak dia itu merasakan cinta yang sesungguhnya itu ya kamu ini gitu. Karena sebelumnya yang aku lihat dia itu tidak merasakan vibrasi getaran seperti itu gitu. Tapi ya memang karena karakteristik orang ini itu memang selengean, humoris atau apa gitu ya, mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama dia langsung, hal itu kayak tidak terlalu menunjukkan gitu. Kalau misalnya sebenarnya di dalam hati dia itu kayak tersimpan nama kamu, dia itu kayak seperti itu sayang banget sama kamu, itu nggak kelihatan gitu. Kamu taunya ya cuma dia itu biasa-biasa aja gitu, enjoy banget, santai banget gitu, bahkan lebih banyak humornya gitu. Yang gue lihat seperti itu. Oke, sekarang coba Clarissa lihat untuk versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa di dalam hati dia tersimpan nama kamu.
Oke, aku shuffle. Oke, kartunya keluar ya, 1, 2, keluar 2 sih. Tuh kan kelihatan banget tuh orangnya. Pura-puranya aja kalau ketemu secara langsung kayak sok-sok nggak kangen, sok-sok cuek, sok-sok gimana gitu. Padahal aslinya kalau di dalam hati nggak bisa ketemu aja, dia itu aslinya kayak stres, terbebani gitu, merasa sedih banget gitu. Coba ada kartu Knight of Cup, ada kartu ini juga, kartu Pentacle ya, Pentacle juga, Knight of Pentacle. Oke, ada kartu Pack of One, ada kartu tuh The High Priestess. Oke. Kelihatan banget tuh. Nah, ini orangnya. Aku baca itu sambil senyum-senyum sendiri, tau nggak? Ya memang lucu aja gitu orang ini gitu. Oke, sekarang coba aku tarik energi kalian secara kolektif dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, kalau di sini yang aku lihat gitu ya, orang ini tuh sebenarnya itu kayak merasa gimana ya, merasa galau banget, stres banget, sedih banget, merasa sedih banget gitu apabila dia itu nggak bisa ketemu sama kamu itu secara langsung gitu. Bahkan kalau misalnya kamu diajak ketemu yang banyak alasan gitu ya, itu sebenarnya itu kayak merasa stres banget gitu. Tetapi yang kayak bener-bener kalau orang itu udah ketemu gitu ya, ya kayak energi, kayak misalnya kalau misalnya dia itu sangat rindu, sangat kangen sama kamu, itu tidak kelihatan gitu. Bahkan yang kayak kamu itu berpikir mustahil banget nih orang gitu ya, selalu ingat aku di dalam hatinya gitu. Yang kayak kamu itu berpikir seperti itu. Tetapi ya memang faktanya gitu, di dalam hati dia kalau misalnya lama gitu ya kamu dan dia itu nggak ketemu gitu, yang kulihat dia itu merasa sedih gitu, merasa galau, merasa murung gitu, yang kulihat seperti itu. Dan orang itu lebih banyak gengsinya gitu, dia itu tidak mau terlihat kayak sok-sok mencintai seseorang yang ia suka gitu secara belak-belakan gitu. Yang aku lihat nggak kelihatan kayak gitu. Bahkan yang kayak dia tuh beranggapan gini loh, maksudnya tuh aku ini sayang sama kamu banget gitu, aku ini kangen sama kamu banget gitu. Tetapi yang kayak cukup aku yang merasakan di dalam hati itu. Jadi yang kayak benar-benar di luarnya itu dia nggak kelihatan gitu. Dan di sini ada kartu Knight of Cup, artinya sifat orang ini tuh penuh dengan kejutan gitu. Kamu sendiri juga sulit untuk menebaknya gitu. Kadang ada kalanya dia itu happy dengan sendirinya, kadang ada kalanya dia itu cuek-cuek dengan sendirinya, bahkan ada kalanya itu yang kayak ketika kamu itu benar-benar mood kamu kacau gitu ya, dia itu selalu ada aja pengen ngerjain kamu. Jadi seperti itu. Tapi sesungguhnya di sini ya hal itulah yang membuat kalian itu sebenarnya kayak saling kangen satu sama lain gitu. Ketika mungkin ketika mungkin ada yang merasa murung, ada yang merasa sedih gitu ya, ternyata ada dia yang istilahnya itu pengen menghidupkan suasana hubungan kamu lagi biar fresh kembali. Jadi seperti itu. Jadi kayak saling menutupi kekurangan satu sama lain lah ya, istilahnya seperti itu. Dan di sini ada kartu Knight of Pentacle. Yang kuliah tuh gini, orang ini tuh gini, di dalam waktu kerja dia gitu ya, di sela-sela waktu kerja dia gitu, dia tuh selalu nggak fokus apabila gini, misalnya tuh gini, kamu itu WA dia tetapi posisi dia itu lagi kerja gitu. Aslinya dia tuh pengen balas WA kamu, tetapi memang berhubung dia di tempat kerja gitu, yang kayak semacam kayak gini loh istilahnya, aku ini pengen banget balas WA kamu, tetapi aku ini ada di tempat kerja dan banyak kayak teman-temannya pula gitu. Itu yang kayak membuat dia itu sebenarnya kayak pengen banget gitu langsung balas WA kamu secara cepet-cepet gitu. Tetapi yang kayak
dia bilangnya itu kayak ke kamu itu santai banget. Iya, tadi aku masih lagi kerja, aku mungkin tadi itu lagi sibuk, tetapi di dalam hatinya dia itu sebenarnya pengen banget balas WA kamu secepatnya gitu. Dan di sini ada kartu Pack of Wands. Tujuan hidup dia saat ini tuh dia memang lagi fokus gitu, lagi fokus itu sama kamu. Dan di sini fokusnya juga ya karena dia nggak ingin ya lama-lama hubungan kamu dan dia itu cuma gini-gini aja. Jadi kayak dia juga memiliki harapan besar gitu ya. Harapan besar itu apa gitu ya, dia pengen menjalin hubungan kamu dan dia itu lebih serius lagi gitu. Dan di sini juga yang aku lihat, kamu itu sepertinya kayak kamu itu ngerasa gitu ya bahwa hubungan kamu dan dia itu kayak digantung gitu. Kamu itu digantung, tetapi yang aku lihat kayak kamu itu merasakan gini loh, nih orang kalau misalnya serius tetapi kok biasa banget gitu ya. Ini orang kalau misalnya serius tetapi kok tidak menunjukkan keseriusannya, dan kamu itu ngerasa gitu bahwa kayak hubungan kamu itu kayak semacam digantung itu sama dia. Dan itu yang membuat kamu sebenarnya itu merasa kayak cukup sedih, tetapi kamu tidak terlalu menunjukkan hal tersebut sama pasangan kamu gitu. Dan di sini yang aku lihat gitu ya, sebenarnya kalian berdua itu sama-sama takut kehilangan satu sama lain. Takut kalau misalnya ada miskomunikasi, kalian berdua itu sama-sama takut kehilangan gitu ya. Karena yang aku lihat di sini, walaupun dia itu kalau misalnya ketemu kamu secara langsung itu cuek, walaupun dia itu kayak tidak terlalu menunjukkan, kalau di depan kamu tidak menunjukkan kayak misalnya dia itu terlalu sayang sama kamu, itu sebenarnya di dalam hati dia itu ya itu yang aku lihat itu sebenarnya menyimpan rasa kagum dan istilahnya takut kehilangan kamu. Dan di sini juga yang aku lihat, jangan salah loh, orang yang seperti ini itu biasanya gitu ya orang yang terlihat cuek, orang yang terlihat kayak selengean apa gitu. Tetapi orang yang seperti itu tipe orang yang setia gitu yang aku lihat, walaupun dia sejatinya itu selengean gitu. Tetapi ya kayak dia itu mencoba gitu ya, daripada dia godain cewek-cewek lain atau mungkin dia coba godain orang lain gitu ya, lebih baik dia gunakan gitu ya untuk istilahnya itu berselengean ria, berhumor-humor ria, atau istilahnya itu yang kayak biar jauh-jauh dari hal itu gitu. Dan dia juga tipe orang yang sangat menghargai pasangannya gitu. Walaupun dia suka bercanda, tetapi dia itu tahu batasan gitu, setidaknya tahu batasan gitu. Mana yang boleh ia lakukan dan mana yang nggak boleh ia lakukan. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya bisa menghargai pasangannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan sekarang kita lanjutkan lagi untuk teman-teman sahabat e-lover semuanya yang memilih kartu nomor 3. Continue, be free with yourself, listen, surround yourself. Ya, kalau yang kulihat, apakah di dalam hati dia tersimpan nama kamu? Kalau di kartu yang terakhir ini nggak usah ditanya lagi gitu, karena ya kalau yang kulihat gitu ya, di sini energinya ya memang yang suka duluan tuh dia, yang ngejar-ngejar duluan kamu itu dia gitu ya. Dan di sini yang merasa kagum sama kamu itu sebenarnya dia gitu. Jadi kalau di sini kamu juga nggak perlu ragu lagi gitu, apakah sebenarnya di dalam hati dia itu rindu sama aku nggak sih, apakah ada nama aku nggak sih gitu. Kalau yang kulihat ya dia selalu gitu mengingat kamu, bahkan kayak pesan-pesan yang udah kamu berikan sama dia gitu. Ia berusaha ia ingat gitu, kayak misalnya kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh itu, kamu nggak boleh makan A, kamu nggak boleh makan C gitu. Ia selalu mengingatnya gitu, karena dia sangat menghargai kamu gitu. Dan istilahnya bisa menjalankan sesuatu yang udah kamu berikan. Jadi seperti itu. Dan orang ini yang aku bilang dia pemikirannya cukup matang, dia pemikirannya cukup dewasa gitu ya. Karena memang dari segi umur pun kamu dan dia jauh lebih tua daripada kamu gitu. Dan di sini juga yang aku lihat, kalau tipe orang karakter seperti ini gitu, ya dia nggak ada tujuan lain gitu. Misalnya kayak pengen seneng-seneng, pengen enjoy, pengen
have fun itu udah nggak ada lagi. Karena kalau orang ini tuh kalau misalnya udah fokus bekerja gitu ya, atau udah fokus kemana gitu ya, dia akan fokus gitu, akan tetap pada tujuan utama dia, pada jalan utama dia gitu. Dan mungkin kalau di sini kamu dan dia sebenarnya sama-sama gini ya, sama-sama peka gitu. Kalau misalnya dia menyebut nama kamu di dalam hati dia gitu ya, otomatis kamu itu kayak sontak gitu ya, vibrasi hati kamu itu langsung kayak bangkit gitu, kayak kamu langsung tes gitu istilahnya, ini orang sebenarnya ngapain ya, kenapa ya kok tiba-tiba aku langsung keinget dia gitu. Itu berarti tandanya dia itu kangen kamu, inget kamu gitu, di dalam hati dia itu menyebut nama kamu. Jadi seperti itu. Dan orang ini juga yang kulihat tipe orang yang teguh pada pendirian. Jadi seperti itu. Apabila dia mengatakan misalnya aku tidak akan macam-macam, aku tidak akan gimana-gimana, ya pasti dia akan di sana pun kalau misalnya kamu dan dia LDRan gitu ya, ya dia akan melakukan hal tersebut gitu. Jadi tidak ada istilahnya lirik sana sini, lihat sana sini itu udah nggak ada gitu. Karena ya setidaknya gitu ya, walaupun dia jauh gitu, ada kamu di dalam hati dia. Jadi seperti itu. Dan bisa dipastikan orang ini tuh tulus banget mencintai kamu. Orang ini tuh bersungguh-sungguh gitu ya dalam mencintai kamu. Jadi tidak ada unsur yang namanya mungkin modus atau mungkin unsur kayak gimana-gimana, itu nggak ada. Oke, sekarang coba Clarissa lihat untuk versi tarotnya kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Oke, apa di dalam hati dia tersimpan nama kamu? Oke, kita shuffle dulu. Yes. Kartu yang kedua. Sepertinya kamu dan dia udah merencanakan sesuatu yang lebih serius. Tapi memang masih sebuah rencana ya, belum terlaksanakan. Rencana yang sangat indah, suasana yang sangat sakral mungkin. Ada kartu Strength. Ada kartu The Hierophant. Yes, rencana tersebut pun juga terlihat di sini. Oke. Ada kartu The World. Yes, ada kartu Queen of Wands, akhir yang membahagiakan. Oke. Sekarang coba Clarissa tarik energi teman-teman secara kolektif, dan aku ambil energi dari kartu tarot ini kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Ya, kalau dilihat dari sini, orang ini setiap langkahnya, setiap suatu tindakan yang ia lakukan, dia penuh dengan pertimbangan. Jadi kayak dia ngomong iya gitu ya, misalnya aku tidak akan melakukan gini-gini, aku tidak akan menyelingkuhi kamu, atau mungkin aku akan setia sama kamu. Ya, orang ini sebenarnya udah mempertimbangkan gitu. Dia tidak mungkin ngomong seperti itu kalau misalnya tidak ada keyakinan di dalam hati dia. Jadi bisa dipastikan orang ini tipe orang yang setia dan sangat menjaga amanat dari pasangannya. Dan kalau di sini yang aku lihat juga, kamu dan dia sepertinya sudah membangun rencana sampai sekarang, tetapi rencana tersebut memang belum terlaksanakan. Apa yang membuat hal tersebut terhambat gitu? Yang kulihat, ya dia sekarang lagi fokus dulu mengumpulkan pundi-pundi keuangan terlebih dahulu gitu. Tidak mungkin dong segala sesuatunya ia
ia lakukan dengan terbata-bata atau tergesa-gesa gitu. Karena dia tidak ingin membuat kamu merasa kecewa di sini yang kulihat. Dan di sini juga walaupun kamu dan dia setidaknya LDR gitu ya, walaupun kamu dan dia tidak bisa bertemu sewaktu-waktu, tetapi di sini yang aku lihat setidaknya walaupun komunikasi kamu cuma secara handphone doang, secara WA, tetapi dia mampu menghandle kamu dan istilahnya mampu mengawasi kamu, dan itu yang kayak membuat kamu juga merasa sangat disayangi, merasa sangat dihargai, dan merasa kayak merasakan gitu ya cinta yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Dan orang ini juga tidak berusaha membuat kamu kesepian. Jadi kayak walaupun dia jauh sama kamu gitu, tetapi dia sebisa mungkin tuh kayak sering-sering nelpon kamu, sering-sering memberikan kabar gitu. Bahkan kayak kamu dan dia sebenarnya saling tunggu gitu. Kadang-kadang ada momen saling tunggu gitu. Nih pasti telepon dari dia gitu. Pasti ada momen-momen seperti itu yang kayak saling menunggu telepon satu sama lain. Itu pasti terjadi. Dan di sini ada kartu The Hierophant yang artinya walaupun antara kamu dan dia ada jarak gitu ya, tetapi dia di sini berusaha menguatkan iman dia, berusaha mempertebal iman dia gitu ya, ya agar hubungan kamu berjalan lancar gitu, dan agar dia juga bisa menjalankan amanat yang udah kamu berikan sama dia gitu. Dan di sini juga yang kulihat rencana dia itu sebenarnya cukup banyak, dimana dia itu ingin membina rumah tangga sama kamu di sini, ingin punya anak sama kamu, ingin hidup bahagia sama kamu, ingin hidup damai sama kamu. Tetapi ya memang di sini yang kulihat ada sesuatu yang ia kejar terlebih dahulu. Sesuatu tersebut apa? Ya mungkin dia pengen memberikan kamu rumah, pengen memberikan kamu apa istilahnya penghasilan tambahan gitu. Karena orang ini tipe orang yang pengen mengajarkan kemandirian terhadap pasangannya gitu. Jadi yang kayak kan biasanya ada tipe seseorang itu yang kayak pengen condong dominan, kayak nyuruh kamu, misalnya kalau misalnya kamu seorang perempuan gitu ya, nyuruh kamu diam aja di rumah gitu. Tetapi kalau orang ini tidak gitu, dia pengen mengajarkan kamu juga pengen mendapatkan kayak penghasilan tambahan gitu. Sekaligus kayak misalnya kalau misalnya kamu udah nikah gitu ya, kamu ngurus anak sambil kamu dapat penghasilan. Jadi keinginan dia seperti itu. Dan di sini juga yang lihat perjuangan yang udah kalian lewati itu sebenarnya cukup banyak gitu ya. Lika-liku kehidupan yang kalian lewati juga cukup banyak. Kalian pernah merasakan kesedihan bareng, kalian pernah merasakan senang-senang bareng, kalian pernah merasakan happy, susah bareng-bareng gitu. Dan hal ini tuh yang kayak membuat nilai tambahan gitu, nilai plus di dalam hati dia, yang kayak nih orang ternyata juga sangat hebat gitu ya. Dia tuh berpikir seperti itu. Kamu bisa bertahan dalam situasi apapun sampai detik ini gitu. Dia tuh kayak merasa bahagia gitu. Dan dia juga kayak merasa udah menemukan gitu cinta sejatinya saat ini gitu. Karena mungkin di masa lalu dia tuh sering dipermainkan doang perasaannya, sering mungkin kayak kepercayaannya sering disalahgunakan, bahkan keuangannya pun juga sering dimanfaatkan sama pasangannya. Dan di sini juga yang kulihat gitu ya, ini lebih ke untuk kalian berdua gitu. Apabila kalian berdua ada sesuatu yang sama-sama mengganjal, alangkah baiknya kalian tuh sama-sama terbuka satu sama lain, sama-sama berbagi keluh kesah. Itu setidaknya itu kayak mampu meringankan beban kalian masing-masing. Itu hal yang wajar karena kalian udah berpasangan gitu. Kalau misalnya kamu ada sesuatu, mungkin ada kesulitan apa, begitu pula juga dia ada kesulitan apa gitu, kalian harus welcome satu sama lain gitu. Karena walaupun dia tidak bisa membantu kamu secara full, setidaknya dia itu mampu meringankan beban kamu walaupun tidak terlalu banyak gitu. Dan di sini ada kartu The World yang artinya di sini ada kartu akhir yang membahayakan, suatu akhir yang memberuntungkan. Jadi yang kayak gini, ya kamu saat ini memang kesabarannya sedang diuji gitu. Karena memang ya dia sedang fokus untuk bekerja, mencari pundi-pundi materi, mungkin untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Di sini di sini kesabaran kamu sedang diuji gitu. Dan di sini ada kartu The World gitu ya. Setelah kamu berhasil melewati ujian tersebut, ya Tuhan pasti akan memberikan kado terindah untuk kalian berdua. Kado terindah tersebut apa itu? Ya kalian akan menjadi orang yang merasa disayangi, hubungan kalian akan merasa harmonis, hubungan kalian akan merasa langgeng, dan hal itu yang kayak membuat kamu cukup merasa bahagia dan senang gitu. Bahwa walaupun istilahnya dalam kesederhanaan, tetapi kamu dan dia
bisa tersenyum, bisa happy gitu, daripada yang harus berkelimang harta tetapi hati kamu dan dia tidak merasa tenang. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang ku harapkan, ya pertahankan komunikasi yang ada saat ini, jangan sampai ada salah paham atau selisih paham. Jikalau memang ada yang salah satu di antara kalian yang ada yang tidak kalian sukai gitu, ya lebih baik kalian tegur, kalian ngomong secara empat mata biar tidak terjadi selisih paham. So mudah-mudahan bisa dipahami. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasi ketika aku upload video terbaru. Oke, aku Clarissa dari channel Tarot Reading Indonesia pamit terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu dan dilindungi kesehatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah. Salam sahabat TR Lover.